Halo semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Adelvia dengan NIM 2022017059 dan teman saya Rizka Alfisa Fitri dengan NIM 2022017036. Nah, di sini kami dari kelompok 8, kami akan membawakan materi tentang teori penawaran. Di sini kami akan membahas tentang pendekatan marginal dan hubungan penerimaan marginal dengan elastisitas permintaan. Materi selanjutnya adalah pendekatan marginal. Jadi, semakin besar jarak antara kurva TR dan TC, TR itu adalah total revenue dan TC itu adalah total cost, maka laba semakin besar, sehingga laba maksimum akan terjadi pada saat lereng kurva TR sama dengan lereng kurva TC. Secara matematis, lereng kurva TR adalah derivatif dari TR yaitu MR. Lereng kurva TC adalah derivatif dari TC yaitu MC. Maka, laba maksimum akan terjadi pada saat MR sama dengan MC. Nah, secara matematisnya, V sama dengan TR dikurangin dengan TC. Jadi, V itu adalah laba. Jadi, laba turunan 1 sama dengan TR turunan 1 dikurangin dengan TC turunan 1. Jadi sama dengan MR dikurang dengan MC. Laba turunan kedua itu sama dengan MR turunan 1 dikurang dengan MC turunan 1. Syarat laba maksimumnya yang pertama, untuk laba turunan 1 yaitu sama dengan 0. Maka MR dikurangin MC sama dengan 0 juga. Jadi MR sama dengan MC. Yang kedua, untuk laba turunan kedua sama dengan laba turunan kedua lebih kecil dari 0. Maka untuk laba turunan kedua, untuk yang marginal, itu sama dengan MR turunan 1 dikurang dengan MC turunan 1. Maka MR turunan 1 dikurang dengan MC turunan 1 itu lebih kecil dari 0. Atau MR turunan 1 lebih kecil dari MC turunan 1. Kita masuk saja dalam contoh. Nah, di sini TR itu sama dengan min 50 Q pangkat 2 ditambah dengan 600 Q. Nah, untuk TC-nya sendiri itu adalah 2 Q pangkat 3 dikurangi dengan 200 Q pangkat 2 ditambah dengan 3000 Q ditambah dengan 6000 Q. Nah, kita akan mencari yang namanya pendekatan totalnya. Nah, untuk rumusnya sendiri, jadi laba itu sama dengan TR dikurangi dengan TC. Maka kita masukkan min 50, kita masukkan TR dan TC-nya tadi, yaitu untuk TR-nya min 50 Q pangkat 2 ditambah dengan 600 Q dan dikurangi dengan TC-nya yaitu 2 Q pangkat 3 dikurangi 200 Q pangkat 2 ditambah dengan 3000 Q ditambah dengan 6000 Q. Nah, sehingga hasilnya adalah min 50 Q pangkat 2 ditambah dengan 600 Q dikurangi dengan 2 Q pangkat 3 ditambah dengan 200 Q pangkat 2 dikurang dengan 3000 Q dan 6000. Dan setelah itu hasilnya akan jadi min 2 Q pangkat 3 ditambah dengan 150 Q pangkat 2 dikurang dengan 2400 Q dikurang 6000 Q. Nah, itu jadi min 2 Q pangkat 3 itu kita majukan. Setelah itu nanti yang untuk hasil dari 150 Q pangkat 2 itu adalah hasil pengurangan dari 200 Q pangkat 2 dikurangi dengan min 5 itu min 50. Nah, setelah itu nanti 2400-nya diturunkan, setelah itu nanti 6000-nya juga diturunkan. Nah, untuk laba turunan pertamanya di situ kita dapat min 6 Q pangkat 2 ditambah dengan 300 Q dikurang dengan 2400. Nah, untuk cara perhitungan sendiri saya sudah letakkan pada bagian sebelah, yang dimana untuk mendapatkan itu adalah jadi setiap
kalau turunan, jadi pangkatnya itu kita turunkan, yang mana pangkatnya itu akan maju ke depan. Jadi untuk laba turunan pertama yaitu 3, yaitu karena pangkatnya adalah pangkat 3, jadi 3-nya itu kita majukan. Setelah itu nanti dalam kurungnya adalah min 2 Ki 3 dikurangi dengan 1. Jadi setiap turunan 1 itu pangkatnya bakal dikurangin. Nah, nanti ditambahkan dengan 2 dalam kurung 150 Ki pangkat 2 dikurangi 1. Nah, 2 itu dapat dari mana? Di awalnya itu adalah dari pangkatnya. Setelah itu nanti dikurangi 1. Setelah itu nanti dalam kurungnya 2400 dengan pangkatnya 1 dikurangi dengan 1. Sehingga kita mendapatkan laba dengan turunan 1 sama dengan min 6 Ki 2. Saya ulangi, sehingga kita mendapatkan turunan laba pertama yaitu sama dengan min 6 Ki pangkat 2 ditambah dengan 300 Ki dikurangi dengan 2400. Nah, setelah itu nanti kita akan mendapatkan yang namanya laba turunan keduanya, yang dimana untuk laba turunan kedua yaitu sama dengan kita menggunakan turunan tadi, yaitu 2, yang dimana 2 itu dapatnya dari pangkat tersebut. Jadi 2 kita majukan, setelah itu nanti di dalam kurungnya min 6 Ki dengan pangkatnya dikurangi dengan 1 juga. Setelah itu nanti tutup kurung dan nanti ditambahkan dengan 1 dalam kurung 300 Ki dan pangkatnya dikurangi dengan 1. Sehingga untuk laba turunan kedua kita mendapatkan min 12 Ki ditambah dengan 300. Kita masuk dalam syarat laba maksimum, yang dimana syaratnya adalah laba turunan pertama itu sama dengan 0. Maka di sini kita masukkan yang mana laba turunan pertama sudah kita temukan, yaitu min 6 Ki pangkat 2 ditambah dengan 300 Ki dikurangi dengan 2400 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kita bisa langsung menjumlahkan, tetapi nanti angkanya bakalan banyak, sehingga di sini kita menggunakan yaitu pembagian. Nah, untuk pembagiannya di sini kita menggunakan pembagian dengan min 6. Jadi hasilnya min 6 dibagi dengan min 6 Ki pangkat 2, hasilnya adalah Ki pangkat 2. Dan 300 Ki dibagi dengan min 6 itu adalah 50 Ki. Setelah itu nanti 2400 dibagi dengan min 6, yaitu hasilnya adalah 400. Nah, hasilnya berarti Ki 2 ditambah dengan 50 Ki dikurangi dengan 400 sama dengan 0. Maka Ki 1 sama dengan 40 dan Ki 2 sama dengan 0. Nah, di sini itu dapat Ki 1 dan Ki 2-nya dari mana? Jadi di sini kita menggunakan aturan Kalkutus untuk nilai maksimum dan nilai minimumnya dari sebuah fungsi, yaitu menggunakan rumus ABC. Rumus ABC sendiri itu adalah kita masukkan rumus ABC adalah X1, X2 sama dengan min B plus minus di dalam kurung B pangkat 2 dikurangi dengan 4AC per 2A. Sehingga kita tinggal masukkan nih Ki 1 sama Ki 2-nya, yang dimana jadi di sini Ki 1, Ki 2 sama dengan min dalam kurung min 50, yaitu plus minus dalam kurung min 50 pangkat 2 dikurangi dengan 4, terus dikalikan dengan 1, kalikan dengan 400. Nah, hasilnya nanti dibagi dengan 2, kalikan dengan 1. Nah, Ki pangkat 1, Ki 1 dan Ki 2, setelah itu nanti hasilnya adalah 50 plus minus dalam kurung 2500 dikurangi dengan 1600, yaitu dari penjumlahan sebelumnya, dibagi dengan 2. Setelah itu nanti ditemukan Ki 1 dan Ki 2-nya sama dengan 50 plus minus dalam kurung 900 dibagi dengan 2. Sehingga untuk mencari laba maksimumnya di sini kita
melakukan pembedaan. Jadi di sini Q1 kita menggunakan plusnya. Jadi Q1 sama dengan 50 itu bukan plus minus ya. Jadi di situ adalah plus atau ditambah dengan dalam kurung 900 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 40. Sedangkan untuk Q2-nya sama dengan 50, kita menggunakan minus. Jadi minus atau dikurang dengan 900 per 2, hasilnya adalah 10. Jadi untuk syarat laba maksimum ini kita mendapatkan bahwa 40 itu adalah maksimumnya dan 10 adalah minimumnya. Selanjutnya kita mencari laba turunan kedua, yang dimana syaratnya adalah laba turunan kedua lebih kecil dari 0, sehingga kita masukkan ke turunan keduanya, yaitu laba turunan kedua sama dengan min 12Q ditambah dengan 300. Jadi kita akan mencari namanya Q1 dan Q2-nya, sehingga kita dapat melihat laba maksimumnya. Jadi tinggal kita masukkan. Untuk Q1-nya sama dengan adalah 40 tadi dari perhitungan sebelumnya, sehingga kita masukkan untuk mencari di laba dengan turunan keduanya, yaitu laba turunan kedua sama dengan min 12 Q-nya, yaitu adalah 40 ditambah dengan 300, sehingga min 12 dikalikan dengan 400 sama dengan min 480 ditambah dengan 300, sehingga hasilnya adalah min 180. Sedangkan untuk Q2-nya kita masukkan laba turunan kedua sama dengan min 12, Q-nya kita masukkan adalah 10 untuk Q2-nya ditambah dengan 300, sehingga min 12 dikalikan dengan 10 hasilnya adalah min 120 ditambah dengan 300, sehingga hasilnya akan menjadi 180. Nah, ketika sudah mendapatkan jumlah dari Q1 dan Q2, di sini kita akan mencari laba maksimumnya, yang dimana dengan syarat laba dengan turunan kedua itu lebih kecil dari 0, sehingga untuk itu kita mendapatkan bahwa Q1 adalah benar. Selanjutnya adalah pendekatan marginal. Sini ada TR sama dengan min 50 Q pangkat 2 ditambah dengan 600 Q, sehingga MR sama dengan min 100 Q ditambah dengan 600, yaitu adalah MR turunan pertama sama dengan min 100. Untuk TC-nya sama dengan 2Q pangkat 3 dikurangi dengan 200Q pangkat 2 ditambah dengan 3000 Q ditambah dengan 6000, sehingga MC-nya sama dengan 6Q pangkat 2 dikurangi dengan 400Q ditambah dengan 3000, yaitu MC turunan pertamanya adalah 12Q dikurangi dengan 400, yang dimana syarat laba maksimumnya adalah MR harus sama dengan MC, sehingga min 100Q ditambah dengan 600 sama dengan 6Q pangkat 2 dikurangi dengan 400Q ditambah dengan 3000. Min 100Q ditambah dengan 600 dikurangi dengan 6Q pangkat 2 ditambah dengan 400Q dikurangi dengan 3000 sama dengan 0, sehingga nanti hasilnya adalah min 6Q pangkat 2 ditambah dengan 3000 Q dikurangi dengan 2400 sama dengan 0. Dan di sini kita bagikan dengan min 6, sehingga hasilnya adalah min 6Q pangkat 2 dibagi dengan min 6 sama dengan Q2, sedangkan nanti 300 Q dibagi dengan min 6 sama dengan 50 Q atau min 50 Q. Nah, selanjutnya nanti min 2400 dibagi dengan min 6, yaitu sama dengan 400 ya, 400, sehingga hasilnya nanti sama dengan 0. Maka karena kita udah dapat Q1 adalah 40 dan Q2 adalah 10,
maka kita mencari MR turunan pertama harus lebih kecil dari MC turunan pertamanya. Sehingga untuk Q1-nya yaitu adalah 40 tadi, MR turunan pertamanya adalah min 100. Maka MC turunan pertama sama dengan 12 Q dikurangi dengan 400 sama dengan 12. Q-nya kita masukkan adalah 40 dikurangi dengan 400, hasilnya adalah 280. Sehingga MR turunan pertamanya untuk Q1 adalah MR turunan pertamanya adalah min 100 lebih kecil dari MC turunan pertama yaitu 280. Itu adalah untuk Q1-nya. Sedangkan untuk Q2-nya sama dengan Q2 adalah 10 tadi. Sehingga untuk MR turunan pertama yaitu sama dengan min 100 tadi, kita masukkan MC turunan pertama sama dengan 12 Q dikurangi dengan 400. Sehingga kita masukkan yaitu 12, untuk Q-nya adalah 10 dikurangi dengan 400, sehingga hasilnya adalah min 280. Sehingga MR turunan pertamanya yaitu min 100 lebih besar dari MC turunan pertama min 280. Jadi laba maksimum pada saat Q sama dengan 40, laba maksimumnya yaitu adalah Q dengan 40 karena MR turunan pertamanya itu lebih kecil dari MC turunan pertamanya. Nah, ini adalah perhitungan pendekatannya. Nah, untuk mencari Q1 dan Q2 itu sama saja. Nanti prosesnya akan sama dengan TR dan TC yang perhitungan pendekatan total tadi. Nah, hasil akan sama dengan laba turunan pertama yaitu sama dengan 0 pada pendekatan total. Maka nanti digunakan untuk menggunakan rumus ABC. Nah, atau yang bisa dimasukkan pada rumus ABC juga nanti akan sama. Jadi untuk pendekatan total dan pendekatan marginal itu nanti caranya dan prosesnya bakalan sama.